Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Sari, seorang mahasiswa pendidikan jarak jauh, pendidikan agama Islam di Universitas Islam Negeri Syaiber Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi dalam pembelajaran di era digital, yaitu konsep, karakteristik, hambatan, dan media komunikasi. Adapun deskripsi dari materi yang akan saya presentasikan adalah komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima untuk mencapai pemahaman bersama. Dalam kehidupan sosial, komunikasi menjadi dasar interaksi manusia. Karena melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, maupun perasaan kepada orang lain. Dalam dunia pendidikan, komunikasi berperan penting dalam proses penyampaian materi, pembelajaran antara pendidik dan peserta didik. Konsep komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, ide atau pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media tertentu dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi itu banyak pendapat menurut para ahli. Salah satunya itu adalah pendapat dari Shannon dan Weaver, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian informasi melalui saluran komunikasi. Apa tujuan dari komunikasi? Tujuan utama komunikasi adalah penyampaian informasi dan membangun pemahaman antara pengirim dan penerima pesan. Secara umum, tujuan komunikasi meliputi: satu, mengubah sikap; yang kedua, mengubah opini; yang ketiga, mengubah perilaku. Karakteristik komunikasi itu ada banyak, di antaranya yang pertama merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus, memiliki tujuan tertentu. Jadi komunikasi itu ada di antara pengirim dan penerima itu karena adanya tujuan yang harus dituju atau tujuan yang dimiliki. Maka terjadilah suatu komunikasi. Melibatkan partisipasi dua pihak atau lebih. Jadi satu pihak itu tidak bisa dikatakan komunikasi. Bersifat simbolis karena menggunakan bahasa atau tanda. Bersifat transaksional, yaitu terjadi proses memberi dan menerima pesan. Dapat menembus ruang dan waktu. Hambatan komunikasi itu apa saja? Apa hambatan komunikasi? Nah, hambatan komunikasi itu adalah faktor yang mengganggu proses penyampaian pesan sehingga pesan tidak diterima. Kalaupun diterima, pesan itu tidak diterima dengan baik. Jenis-jenis hambatan itu ada banyak, diantaranya pertama hambatan fisik, kebisingan ataupun jarak. Jadi kebisingan dan jarak itu bisa menjadi hambatan dari suatu komunikasi. Hambatan psikologis, adanya emosi dan persepsi. Emosi itu memengaruhi komunikasi yang bisa menjadi hambatan komunikasi juga. Hambatan bahasa, berbeda bahasa. Hambatan budaya, berbeda budaya. Hambatan sosial, kesenjangan sosial yang tidak seimbang antara atasan dan bawahan. Hambatan teknologi, internet yang tidak merata di semua tempat. Poin-poin yang saya sebutkan ini itu adalah hambatan-hambatan komunikasi yang apabila tidak diatasi maka akan menjadi satu hambatan dalam komunikasi kita di antara pengirim pesan, pengirim informasi, dan penerima informasi. Media komunikasi itu ada banyak, yaitu apa media komunikasi? Media komunikasi itu merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan mengirimkan pesan kepada penerima. Contoh media komunikasi itu bisa dengan tatap muka, berbicara secara langsung di antara penerima dan pengirim pesan, atau bisa lewat telepon, surat ataupun email, atau bisa juga dengan media massa, bisa juga dengan media digital dan internet. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali media komunikasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Di era digital, media komunikasi berkembang pesat dan memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Apa peran media komunikasi dalam pendidikan? Dalam dunia pendidikan, media komunikasi memiliki peran penting, yaitu mempermudah penyampaian materi. Peran media komunikasi dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, media komunikasi memiliki peran penting, yaitu mempermudah penyampaian materi pembelajaran. Dengan adanya komunikasi,
itu mempermudah menyampaikan materi dari seorang guru kepada peserta didik, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, mendukung pembelajaran berbasis teknologi, memperluas akses informasi bagi peserta didik, karena banyaknya informasi-informasi yang bisa dipelajari melalui media komunikasi. Kesimpulan dari materi yang saya presentasikan ini adalah komunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, berfungsi untuk membangun hubungan sosial, serta mempengaruhi sikap dan perilaku. Dalam dunia pendidikan, komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemanfaatan media komunikasi secara bijak sangat penting terutama di era digital saat ini. Materi yang saya sampaikan ini saya ambil dari beberapa referensi. Di sini ada 4 referensi yang bisa dibaca. Salah satunya itu adalah Pengantar Ilmu Komunikasi yang ditulis oleh Haryanto tahun 2021 di UM Nida Press, dan 3 referensi lainnya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan presentasi saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis, silahkan dipertanyakan. Ada koreksi, ada tambahan, silahkan ditambah dan silahkan dikoreksi. Terima kasih. Saya Anissa Nabila Sari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.